Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang kita bayangkan? Bagaimana jika sejarah yang kita ketahui hanyalah bagian kecil dari kebenaran yang lebih dalam? Teori bahwa dunia pernah dihancurkan dan diciptakan ulang adalah sebuah gagasan yang telah muncul dalam berbagai budaya, agama, dan bahkan beberapa spekulasi ilmiah. Konsep ini bukan sekadar mitos belaka, tetapi seringkali didukung oleh bukti-bukti sejarah, geologi, dan peninggalan misterius yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jika kita menggali lebih dalam, banyak peradaban kuno yang memiliki kisah tentang bencana dahsyat yang menghancurkan kehidupan mereka, hanya untuk kemudian melihat dunia dibangun kembali oleh generasi berikutnya. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah banjir besar. Hampir setiap kebudayaan di dunia memiliki cerita tentang air bah yang menghancurkan seluruh peradaban. Dalam Alkitab, kita mengenal kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera untuk menyelamatkan manusia dan hewan. Sementara itu, dalam mitologi Hindu, terdapat kisah Manu yang juga selamat dari banjir besar dan memulai kembali peradaban manusia. Di Mesopotamia, terdapat epik Gilgamesh yang menggambarkan kisah serupa, dengan seorang pria bernama Utnapishtim yang selamat dari bencana air bah. Yang menarik, kisah-kisah ini muncul di berbagai tempat yang jauh secara geografis, menandakan kemungkinan bahwa peristiwa ini bukan sekadar dongeng, melainkan pernah benar-benar terjadi. Bukti geologi juga menunjukkan bahwa pada masa lalu, bumi telah mengalami banyak perubahan drastis. Misalnya, penelitian tentang Younger Dryas Impact Hypothesis menyebutkan bahwa sekitar 12.800 tahun yang lalu, bumi mungkin telah mengalami tumbukan komet atau asteroid yang menyebabkan perubahan iklim mendadak, mencairkan gletser besar, dan berkontribusi pada punahnya banyak spesies, termasuk mamut. Peristiwa ini diduga menyebabkan banjir besar yang menghancurkan peradaban-peradaban awal. Salah satu dugaan lokasinya adalah Atlantis, peradaban maju yang disebut-sebut hilang dalam sekejap akibat bencana dahsyat. Selain banjir besar, ada juga teori bahwa peradaban kuno telah dihancurkan oleh perang nuklir di masa lalu. Beberapa peneliti mengacu pada teks-teks kuno India seperti Mahabharata, yang menggambarkan perang dengan senjata yang memiliki daya ledak besar dan menyebabkan kehancuran total. Dalam teks tersebut, terdapat deskripsi tentang ledakan yang menyerupai bom atom, dengan panas yang sangat tinggi sehingga manusia dan hewan terbakar habis, serta tanah menjadi tandus dalam waktu lama. Yang lebih mengejutkan, di beberapa lokasi seperti Mohenjo-daro di Pakistan, ditemukan situs kuno dengan tingkat radiasi tinggi serta kerangka manusia yang tampaknya mati secara mendadak akibat panas luar biasa. Ini menimbulkan spekulasi bahwa perang besar dengan teknologi canggih mungkin pernah terjadi di masa lalu, sebelum peradaban saat ini terbentuk kembali. Tidak hanya perang nuklir, ada juga dugaan bahwa dunia telah mengalami siklus kehancuran dan penciptaan ulang akibat pergeseran kutub bumi. Beberapa ahli percaya bahwa kutub magnet bumi telah bergeser beberapa kali dalam sejarah, yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim, gempa bumi, dan tsunami yang bisa menghancurkan seluruh peradaban. Ada juga hipotesis bahwa letusan supervulkan seperti yang terjadi di Toba sekitar 74.000 tahun lalu nyaris memusnahkan manusia dan menyebabkan zaman es singkat yang membuat populasi manusia turun drastis. Selain itu, beberapa artefak misterius yang tidak sesuai dengan zaman mereka ditemukan di berbagai tempat, yang mendukung teori bahwa peradaban maju mungkin pernah ada sebelum peradaban kita saat ini. Contohnya adalah baterai Baghdad, sebuah benda kuno yang menyerupai baterai listrik. Modern dan diduga berusia ribuan tahun. Ada juga bola logam berusia miliaran tahun yang ditemukan di Afrika Selatan, yang bentuknya terlalu presisi untuk dikatakan alami. Temuan-temuan seperti ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah kita benar-benar peradaban manusia pertama yang maju di bumi, atau ada yang lebih dulu sebelum kita yang sudah hancur dan terlupakan oleh sejarah. Konsep dunia yang diciptakan ulang juga muncul dalam berbagai mitologi lain. Dalam mitologi Maya, terdapat kepercayaan bahwa dunia telah diciptakan dan dihancurkan beberapa kali. Mereka percaya bahwa kita saat ini hidup dalam matahari kelima, atau era kelima, setelah 4 dunia sebelumnya dihancurkan oleh berbagai bencana. Bangsa Viking memiliki konsep Ragnarok, yaitu akhir dunia yang diikuti oleh kelahiran kembali dunia yang baru. Dalam mitologi Mesir, terdapat cerita tentang Dewa Ra yang menciptakan dunia, lalu menghancurkannya dalam kemarahan sebelum membangun ulang kembali. Dari semua bukti dan cerita ini, muncul pertanyaan besar, apakah sejarah yang kita ketahui benar-benar mencerminkan kenyataan, atau ada bagian yang hilang dari ingatan kolektif manusia? Apakah kita mungkin hanya satu dari banyak peradaban yang telah ada di bumi ini, dengan peradaban sebelumnya yang sudah musnah akibat bencana besar?
Jika benar dunia pernah dihancurkan dan diciptakan ulang berkali-kali, apakah itu berarti kita pun bisa mengalami nasib yang sama di masa depan? Jika peradaban sebelumnya benar-benar ada dan telah lenyap, maka mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Apakah kehancuran mereka terjadi karena perang, perubahan iklim, atau bencana alam yang tak bisa dihindari? Dan apakah kita sedang mengulangi kesalahan yang sama saat ini? Semua pertanyaan ini tetap menjadi misteri, tetapi semakin banyak bukti yang kita gali, semakin besar kemungkinan bahwa sejarah manusia jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Jika kita benar-benar mempertimbangkan kemungkinan bahwa dunia telah dihancurkan dan diciptakan ulang berkali-kali, maka ada pertanyaan yang lebih besar yang perlu dijawab, siapa yang bertanggung jawab atas siklus ini? Apakah kehancuran ini murni akibat fenomena alam yang tak terhindarkan, atau ada faktor lain yang terlibat, seperti campur tangan manusia atau bahkan sesuatu yang lebih misterius? Beberapa teori konspirasi mengusulkan bahwa peradaban manusia mungkin tidak sendirian dalam perjalanan evolusinya. Ada teori bahwa peradaban manusia yang maju di masa lalu telah lenyap bukan hanya karena bencana alam, tetapi karena konflik besar, baik itu antar manusia sendiri atau dengan entitas lain yang tidak kita pahami sepenuhnya. Salah satu teori yang paling kontroversial adalah hipotesis bahwa peradaban kuno mungkin telah mencapai tingkat teknologi yang sangat maju, bahkan melampaui kita saat ini, tetapi akhirnya hancur karena perang besar atau kesalahan fatal dalam penggunaan teknologi mereka. Jika kita melihat legenda seperti Atlantis yang dikatakan tenggelam dalam satu malam, atau peradaban Lumeria yang disebut-sebut hilang tanpa jejak, ada kemungkinan bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang terlalu kuat dan tidak bisa mereka kendalikan. Sejumlah bukti yang mendukung teori ini termasuk struktur-struktur kuno yang secara arsitektural dan matematis terlalu maju untuk peradaban yang ada pada zamannya. Misalnya, piramida Giza di Mesir, yang hingga saat ini masih menjadi misteri bagaimana orang-orang di masa itu dapat membangun struktur sebesar dan sepresisi itu tanpa teknologi modern. Selain itu, ada situs seperti Pumapunku di Bolivia, yang memiliki potongan batu yang sangat presisi dengan lubang-lubang yang dibuat seolah-olah menggunakan mesin pemotong canggih. Bagaimana peradaban kuno bisa melakukan hal ini jika mereka tidak memiliki teknologi maju? Banyak yang berspekulasi bahwa kehancuran peradaban-peradaban ini bisa jadi terjadi karena mereka telah menemukan teknologi energi yang sangat kuat, mungkin sejenis energi yang mirip dengan nuklir atau bahkan lebih hebat dari itu. Dalam teks-teks kuno India seperti Mahabharata dan Ramayana, ada deskripsi tentang senjata yang memiliki daya ledak yang luar biasa, bahkan dibandingkan dengan senjata modern. Jika peradaban kuno benar-benar memiliki akses ke energi semacam itu dan kemudian menyalahgunakannya, maka sangat mungkin bahwa mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri, meninggalkan sedikit jejak bagi peradaban berikutnya. Selain itu, ada juga teori bahwa bencana alam besar yang menghancurkan dunia di masa lalu bukanlah kejadian alami, melainkan hasil dari eksperimen yang gagal atau bahkan serangan dari entitas lain. Beberapa peneliti teori konspirasi percaya bahwa ada kemungkinan bahwa peradaban kuno telah melakukan eksperimen yang sangat berisiko, mungkin berusaha membuka portal ke dimensi lain atau mencoba mengendalikan cuaca dalam skala global. Jika eksperimen semacam itu lepas kendali, maka kehancuran yang terjadi bisa saja dalam skala yang cukup besar untuk menghapus hampir seluruh jejak mereka dari sejarah. Salah satu teori lain yang sering muncul adalah bahwa peradaban manusia sebenarnya telah dikendalikan atau dimonitor oleh makhluk di luar bumi. Ada teori bahwa spesies manusia saat ini hanyalah versi terbaru dari eksperimen genetik yang telah dilakukan berulang kali oleh makhluk yang lebih maju. Dalam teori ini, peradaban yang lebih tua mungkin telah dihancurkan ketika mereka mulai menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan oleh para pengawas mereka. Beberapa teks kuno juga menyebutkan tentang makhluk yang datang dari langit dan mengajari manusia berbagai ilmu pengetahuan. Dalam mitologi Sumeria, ada kisah tentang Anunnaki, yang digambarkan sebagai dewa-dewa yang turun dari langit dan memberi manusia pengetahuan serta peradaban. Dalam mitologi Mesir, Dewa Tot dikatakan sebagai sosok yang membawa ilmu pengetahuan ke dunia manusia. Apakah mungkin bahwa semua ini adalah bukti bahwa peradaban manusia tidak berkembang sendiri, melainkan dibantu oleh sesuatu yang lebih besar? Bahkan dalam sejarah modern, kita melihat bagaimana peradaban bisa bangkit dan jatuh dalam waktu yang relatif singkat. Kekaisaran Romawi, yang pernah menguasai hampir seluruh dunia barat, akhirnya runtuh karena kombinasi dari korupsi internal, perang, dan serangan dari luar. Demikian pula dengan banyak kerajaan besar lainnya seperti Kekaisaran Mongol, Dinasti Qing, dan bahkan Uni Soviet yang tampaknya tak terkalahkan, tetapi akhirnya runtuh akibat berbagai faktor.
Jika kita menganggap bahwa sejarah berulang, maka kemungkinan besar kita juga sedang berjalan di jalur yang sama. Saat ini, dunia berada dalam situasi yang penuh ketidakstabilan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan adanya ancaman perubahan iklim, perang, dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, ada kemungkinan bahwa kita juga bisa menghadapi kehancuran besar yang serupa dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan terbesar adalah, apakah kita akan belajar dari masa lalu, ataukah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Jika benar dunia telah dihancurkan dan diciptakan ulang berkali-kali, maka mungkin ini adalah kesempatan kita untuk mematahkan siklus tersebut dan memastikan bahwa peradaban kita tidak akan menjadi sekadar legenda di masa depan. Jika kita benar-benar memahami pola ini, bahwa peradaban mungkin telah runtuh dan bangkit kembali berkali-kali, maka kita dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih besar, apakah ada cara untuk menghentikan siklus ini? Apakah kita mampu menghindari kehancuran yang mungkin sudah dituliskan dalam sejarah? Ataukah kita hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar, di mana peradaban manusia hanyalah satu babak dari skenario yang telah dimainkan berulang kali? Satu hal yang pasti, sejarah memiliki pola yang berulang. Kita telah melihat bagaimana peradaban-peradaban besar mencapai puncaknya, hanya untuk kemudian jatuh akibat kesalahan internal, ambisi yang berlebihan, atau bencana yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, apakah kali ini akan berbeda? Saat ini, kita berada di era teknologi yang jauh lebih maju daripada sebelumnya. Kita memiliki akses ke informasi dalam skala yang tidak pernah ada sebelumnya, dan kita telah mencapai kemajuan dalam sains yang memungkinkan kita memahami dunia lebih baik daripada peradaban-peradaban kuno. Namun, apakah semua ini cukup untuk menyelamatkan kita dari nasib yang sama? Ataukah kita hanya mengulangi pola yang sama dengan skala yang lebih besar? Jika kita melihat sejarah dengan mata terbuka, kita dapat melihat tanda-tanda peringatan yang mengarah pada kehancuran. Ketidakstabilan geopolitik, ancaman perang nuklir, krisis lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin besar adalah faktor-faktor yang mengingatkan kita pada masa lalu. Jika peradaban-peradaban sebelumnya hancur karena kombinasi dari ketamakan, perang, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya, maka apa yang kita lakukan saat ini tidak jauh berbeda. Namun, ada satu hal yang membedakan kita dari mereka, kesadaran. Kita memiliki akses ke catatan sejarah, kita memiliki kemampuan untuk belajar dari kesalahan masa lalu, dan kita memiliki kesempatan untuk mengubah arah sebelum semuanya terlambat. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan memilih untuk belajar dan berubah? Ataukah kita akan tetap berjalan di jalur yang sama, mengabaikan tanda-tanda peringatan, hingga suatu hari nanti peradaban kita hanya akan menjadi legenda yang diceritakan oleh mereka yang datang setelah kita? Pada akhirnya, sejarah bukanlah sekadar catatan masa lalu. Sejarah adalah cerminan masa depan. Jika kita tidak ingin peradaban kita berakhir seperti Atlantis, seperti Kekaisaran Romawi, atau seperti kerajaan-kerajaan yang hilang tanpa jejak, maka kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar siap untuk mengubah arah, ataukah kita hanya menunggu giliran untuk menjadi bagian dari siklus kehancuran berikutnya.